pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm, Dhani Indrayana. Saya ke Mas Yohan. Tadi kan disebutkan juga oleh Prof. Denny bahwa ada sequence lainnya, misalnya Hakim Aswanto, dan juga jauh sebelumnya ada juga kasus Akil Mokhtar. Nah, dalam sequence itu, apakah Litbang Kompas juga melakukan survei di periode tersebut, Mas Yohan? Iya, seperti yang kami sampaikan tadi, kita punya survei berkala, meskipun tidak khusus membahas MK ya. Jadi ada pertanyaan yang memang kita tanyakan secara berkala terkait lembaga negara, salah satunya lembaga hukum, dan di dalamnya ada MK. Dan dari situ memang kita melakukan tracking gitu ya, sejauh mana isu-isu citra dari lembaga ini ditangkap persepsinya di mata publik. Tentu karena ini studi persepsi, setiap persepsi publik dipengaruhi oleh informasi yang dia konsumsi, mereka konsumsi. Ketika informasinya banyak negatif, tentu persepsinya negatif. Dan kalau kita lihat pidato awal Hakim Ketua MK yang baru terpilih Pak Suhartoyo itu kan mengatakan bahwa dia akan mengembalikan kepercayaan publik. Artinya apa? Jauh sebelum survei ini rilis, sebenarnya MK sadar setiap kali ada isu yang menjadi sorotan, pasti kepercayaan publik akan merosot gitu. Bagaimana yang harus dilakukan MK tentu mengembalikannya tentu dengan mengembalikan marwah trust publik pada lembaga ini gitu ya. Tadi Prof. Denny juga sempat ada PR-PR yang sebenarnya juga harus dilakukan MK dan diberikan kepastian pada publik bahwa MK ini masih bisa menjadi lembaga yang dibanggakan. Apalagi di isu pemilu ini, misalnya nih terkait sengketa pemilu, ya itu kan juga akan menjadi PR besar bagi MK gitu ya. Nah, dan kepastian bahwa MK akan berjalan sesuai rel yang benar, sesuai kaidah yang sebenarnya sudah semestinya dilakukan, itu yang sebenarnya dibutuhkan publik di satu sisi, dan itu akan kembali meningkatkan trust publik ya. Karena kalau kita lihat rekam jejak di survei kita ketika kasus Hakim Ketua MK Pak Akil Mokhtar sempat turun dan kembali naik ya. MK sebenarnya punya rekam jejak yang relatif mampu mengembalikan trust publik itu gitu. Dan ini saya pikir menjadi rekam jejak yang cukup menjadi harapan publik bahwa MK masih bisa menanggapi apa yang menjadi kemauan publik gitu. Nah, PR besar MK dalam waktu dekat ini adalah nanti sengketa hasil pemilu. Kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi harus dipulihkan, Prof. Denny. Apakah putusan MK terakhir cukup untuk memperbaiki citra MK, dan bagaimana juga menguatkan etika kelembagaan untuk memperbaiki citra ini? Iya, putusan MK Prof. Jimli, Yang Mulia Wahidudin Adam dan Profesor Bim Dasar lagi tentu membantu ya. Meskipun itu hanya titik awal, karena kemudian selanjutnya publik tetap menunggu bagaimana langkah-langkah terutama terkait dengan skandal Mahkamah Keluarga. Dan kemarin sebenarnya ada harapan, kami sendiri kan sebagai pelapor ya, ada harapan bagaimana sebenarnya putusan 90 yang menjadi cikal bakal skandal Mahkamah Keluarga itu bisa dilakukan koreksi. Ada uji material yang diajukan. Kami sendiri dengan rekan Jenderal Arifin Mokhtar juga melakukan uji formil. Sebenarnya kami membuka ruang, tidak menghambat, tidak melanggar prinsip final and binding putusan MK yang tidak bisa dirubah, tapi bisa kemudian dilakukan dalam tanda kutip perbaikan dengan memeriksa permohonan-permohonan yang baru itu. Itu kalau kemudian digunakan sebenarnya bisa menjadi titik rebound ya. Harapan kami. Kenapa? Karena upaya kami untuk memberikan kontrol kritis terhadap Mahkamah Konstitusi dilatar belakangi jangan sampai dalam peristiwa politik pemilu 5 tahunan MK kemudian digunakan sebagai kendaraan strategi pemenangan yang cenderung interventif atau bahkan manipulatif dan tidak jarang koruptif. Nah, itu yang sekarang marak terjadi. Sekali lagi bukan hanya di KPK di mana kemudian kasus korupsi bisa menjerat lawan tapi merangkul kawan, tapi di MK itu juga ada kasus-kasus yang mengubah aturan untuk kepentingan strategi pemenangan. Dan jika tidak kita jaga ini menjadi berbahaya. Karena itu betul kita ingin MK kembali martabatnya, kehormatannya di mata publik, terutama untuk legitimasi pemilu, dan terutama lagi adalah
sengketa hasil pemilihan presiden. Dan ini titik-titik krusial di mana tidak hanya MK yang berbenah diri sebenarnya, ya agak problematik kalau MK-nya ingin berbenah diri dan membangun benteng pertahanan tidak bisa diintervensi, pihak luar yang punya kekuasaan seharusnya juga tidak melakukan langkah-langkah interventif. Nah, saya khawatir langkah-langkah interventif itu tetap dilakukan. Misalnya yang tidak harus dilupakan, ada upaya untuk merubah undang-undang MK terkait syarat batas umur dan batasan usia, batasan masa jabatan. Ini bisa dibaca dengan mudah langkah interventif untuk menggeser beberapa hakim yang tidak sejalan dengan strategi pemenangan, yang sikapnya adalah tidak jarang dissenting opinion, berseberangan dengan kepentingan status quo. Ini setelah putusan 90. Jadi yang saya dengar kemarin sempat digeser dari Desember, tapi kemungkinan akan disetujui perubahan undang-undang MK itu di bulan Januari. Hal-hal semacam ini harus kita kawal dari sisi publik. MK tidak bisa sendirian, penguasa tidak boleh intervensi, publik juga membantu dengan melakukan kontrol secara kritis. Baik, Mahkamah Konstitusi berbenah diri, publik mengawasi, dan juga jangan ada intervensi dari berbagai pihak. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti senior Litbang Kompas. Terima kasih Prof. Denny Indrayana, pakar hukum tata negara, pendiri Integrity Law Firm. Terima kasih, selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan lanjutkan informasi seputar PPATK yang menemukan adanya dugaan aliran dana yang disebut-sebut ada kaitannya dengan dana kampanye pada pemilu 2024. Bagaimana mengungkap hingga tuntas dugaan aliran dana ini? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam.